Perbudakan di Batavia, Part 5. Pembebasan budak. Banyak jalan seorang budak di Batavia dibebaskan. Ia bisa dibebaskan majikannya yang orang Tionghoa, pribumi, atau Eropa melalui surat wasiat atau notaris. Ada pula yang dengan kesadaran sendiri berpindah keyakinan menjadi Nasrani agar terbebas dari perbudakan. Sejak tahun 1648, dilaporkan banyak kaum pribumi yang beralih agama menjadi umat Nasrani agar terbebas dari perbudakan dan bisa menikah dengan warga bebas Batavia. Salah satu etnis pemilik budak di Batavia adalah orang Tionghoa. Ada beberapa majikan Tionghoa yang dengan sukarela membebaskan budak-budaknya. Salah satunya janda Sau Bengkong, yaitu Nyai Ingkua atau Li, yang wafat di Batavia tahun 1666. Setelah Bengkong wafat, ia pernah menikah lagi, lalu menjanda kembali hingga akhir hayatnya, dan dimakamkan di samping makam Bengkong. Melalui surat wasiatnya, diketahui bahwa ia memiliki banyak perhiasan emas dan perak, uang 1000 riksdel, sejumlah saham, 3 rumah mewah dari batu bata, sebuah kebun di luar tembok kota, juga 15 budak yang berasal dari Bali, Butung, Borneo, Bugis, Batavia, dan Bima, serta 3 budak lain di mana para budak tersebut memperoleh surat pembebasan dalam surat wasiatnya. Memang banyak orang Cina Batavia yang memiliki budak asal Bali. Setelah dibebaskan, para budak tersebut biasanya menjadi Muslim. Dan tak jarang mantan budak asal Bali tersebut dijadikan pasukan cadangan company, seperti yang terjadi pada tahun 1673, di mana dibentuk pasukan cadangan asal Bali yang terdiri atas 400 orang di Batavia. Pembebasan budak awalnya bisa dilakukan melalui kekeluargaan sebelum akhirnya harus melalui kantor notaris di kota. Tahun 1678 diumumkan bahwa jika ada konflik, termasuk pembebasan budak, yang tak bisa dilakukan secara kekeluargaan atau melalui bantuan ulama atau kapitan masing-masing, orang-orang murah akan mengadukannya ke kantor notaris. Jika notaris tak bisa membantunya, mereka akan pergi ke balai kota atau pengadilan. Namun, fakta bahwa banyak budak yang dibebaskan melalui surat wasiat majikannya membuat pemerintah Batavia segera membatasi gelombang pembebasan budak dengan mengeluarkan peraturan baru pada tahun 1682. Plakat tahun 1682 mengumumkan bahwa pembebasan budak tidak lagi melalui notaris, melainkan melalui pengadilan. Pengadilan harus menentukan apakah majikan bersangkutan dapat menunjukkan bahwa budak yang hendak dibebaskan selama 6 tahun berikutnya dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Bila tidak, akta pembebasan tak bisa keluar. Pembatasan pembebasan budak kemudian menyusul tahun 1686, di mana sejak 3 Mei 1686, seorang budak bisa dibebaskan melalui surat wasiat majikannya. Namun jika si budak tak mampu membiayai hidupnya selama 6 tahun ke depan, maka ia akan jadi milik ahli waris sang majikan yang disebutkan dalam surat wasiat. Perkara pembebasan budak melalui kantor notaris bisa kita saksikan melalui Akta Notaris Batavia tahun 1686. Diberitakan, seorang wanita berdarah Cina Melayu bernama Perebu, istri seorang Melayu bernama Encik Samsu, pergi ke notaris saat sang suami pergi untuk urusan dagang. Di kantor notaris, ia membuat akta, yang melalui akta tersebut, ia mewariskan 100 ringgit kepada Abdul Bagus, Kapitan Melayu, dan kepada seorang pedagang Cina dengan sejumlah uang yang sama. Lalu ia pun mewariskan 50 ringgit kepada warga Cina Chung Loko, 200 ringgit masing-masing kepada seorang wanita Melayu warga bebas bernama Mat Simbung, dan seorang wanita Cina bernama Gan Tiong Nio.
Kepada anak perempuan angkatnya, ia wariskan sejumlah kain dan pakaian mahal. Di akhir surat wasiatnya, bila meninggal, ia membebaskan sejumlah budak, yaitu perempuan bernama Gambir asal Borneo, Saja asal Mangrai atau Manggarai, Anglong asal Bali, dan Johor asal Kuilang. Pembebasan budak terus berjalan seiring perjalanan waktu. Hingga abad ke-19, pembebasan budak masih terus berlangsung. Kita bisa melihatnya melalui surat wasiat Mayor Yance atau Augustin Michel tahun 1831 yang menyatakan bahwa budak-budak lainnya dibebaskan. Dalam surat wasiat sebelumnya pun, ia membebaskan sejumlah budak lainnya. Budak-budak tersebut, yang namanya sudah disebutkan tadi, merupakan pemain musik keluarga sang mayor. Dalam surat wasiatnya, selain nama, disebutkan pula alat musik apa yang masing-masing budak tersebut mainkan, yakni satu, mentor peniup klarinet. 2, Senin. 3, Pluto peniup suling. 4, Orpheus atau Alpheus peniup klarinet. 5, Itiel atau Rejab peniup seruling. 6, Komis atau Ame pemain biola, semuanya dari Batavia. 7, Salasa dari Makassar peniup klarinet. 8, Victor dari Bugis peniup seruling. 9, Tongking atau Koleneta dari Semarang pemain kecapi. Gluk atau Bicu dan Tolas, keduanya dari Manggarai, peniup trompet dan peniup trompet tanduk. 11, Koja pemain biola. 12, Cornelis atau Japa peniup klarinet. 13, Senin peniup serunai. 14, Kaiman pemain biola. 15, Daud peniup trompet tanduk. 16, Mati pemain bass. 17, Busuk atau Ribien peniup suling. 18, Siden atau Udin pemain bass dan biola. 19, Pape atau Basir dan Pluto, keduanya dari Seram peniup trompet tanduk dan trompet. 20, Rejab atau Damon dari Makassar pemain biola. 21, Sina atau Jina dan Solo, keduanya dari Ende peniup trombon dan pemain biola. 22, Kasim dari Madhar pemain biola dan penabut senap Turki. 23, Juli atau Adonis dari Lusong pemain bass. 24, Puasa pemain seruling. 25, Biju dari Pekalongan pemain biola. 26, Basta dari Maros peniup alat musik Cina. Pada kenyataannya, kebanyakan budak-budak tadi dijual kembali di depan umum dalam dua kelompok, alias tidak dibebaskan begitu saja. Mayor Yance sendiri dijuluki Kolonel Tituler Kaum Papang, alias Derite Grundeina Panjava, dan seorang pemilik tanah yang sangat luas. Tanah miliknya meliputi Citerep, Cileungsi, Nanggewer, Cibarusah, Kalapanunggal, Cipamingkis, Cipamag, dan Sukaraja. Semuanya di daerah Depok dan Bogor sekarang. Ia mengembuskan nafas pamungkasnya pada 27 Januari 1833 di Semper Idem, Batavia. Jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan nyalakan notifikasinya.